upacarane wis dilakokna. Repotan praktek. Bala-bala bubarna. Bala-bala bubarna. Maring Inspektur Upacara. Maring Inspektur Upacara. Perkenalkan saya Oce Dinda Iswika. Saya dari SMP Arisala Lubuk Linggau dari Sumatera Selatan. Di sini saya ingin bertanya, bahwasanya perpustakaan kami alhamdulillah sudah terakreditasi, Pak. Iya. Akan tetapi saat akreditasi itu bukan saya yang menjadi pustakawan. Iya. Nah, ketika saya masuk itu sekolah perpustakaan kita sudah terakreditasi. Nah, kendala yang saat ini saya alami adalah perpustakaan kita itu sudah punya NPP, Pak, dan saya juga sudah mengecek di ada di website itu sudah saya cek bahwasanya NPP kita ada. Terima kasih Kak Ocha. Izin menjawab langsung Kak. Coba di Bapak Farid kami persilakan. Terima kasih. Ya, salam dari Blora untuk Kak Ocha. Lubuk Linggau ya. Sumatera Selatan. Oh iya, kebetulan ada satu rekan yang dari Lubuk Linggau juga di tempat saya. Wah, Masya Allah. Kawan di sini. Iya, merantau ke sini dia. Kami silakan, iya jauh-jauh. Kami silakan Bapak Ibu kalau ingin mengenal kami lebih dekat nanti bisa buka di YouTube kami Blora Literasi. Nah, di situ ada teman kakak namanya Kak Andi. Itu dari Lubuk Linggau dia. Iya. Sekarang jadi pustakawan di tempat kami. Oke, izin saya memberi tanggapan ya Kakak ya. Kalau ada ini kita saling isi ya di sini. Nah, yang pertama sudah terakreditasi, kami ucapkan selamat. Kakak dapat akreditasi apakah? Alhamdulillah akreditasi apa? Alhamdulillah, istimewa. Jadi sebenarnya semua kendala yang kakak miliki ini sebenarnya tinggal dikonfirmasi saja ya kepada yang karena sudah ternilai A dan tinggal menunggu sertifikat atau sertifikat sudah turun kan? Sertifikatnya sudah ada, Pak. Istimewa, kami ucapkan selamat ya. Dipantau terus, semoga aja nanti ada door prize ya seperti perpustakaan Blora kan dapat door prize bisa mengusulkan DAK sampai 1 miliar. Nah, Bapak Ibu, khususnya Kak Ocha ini, Kak Ocha Dinda Iswika Esos ya. Ini kakak jadi SS ya? Maaf. Kakak di pustakawan kah? Iya, alhamdulillah saya pustakawan. S1 perpustakaan, itu kan? Perpustakaan dan Sains Informasi dari alumni Universitas Bengkulu. Oh, selamat ya, selamat. Jadi di sini perkara tadi kakak mengawali kebetulan pustakawannya berkakak. Mungkin saya kurang paham ya teknisnya bagaimana di sana. Tapi dengan di perpustakaan kakak terakreditasi A tentunya secara SDM nilainya sangat tinggi. Ya mungkin tenaga berbasis ilmu perpustakaan juga banyak Kak. Selain kakak ada kan? Ada satu orang lagi itu pustakawan juga. Oh istimewa. Nah, yang selanjutnya terkait sama NPP. Untuk NPP memang sebagaimana kakak pahami tadi, tentunya bisa ditelaah dengan email dan bisa dikonfirmasi ulang. Kakak sudah pernah telusur keberadaan data nama lembaga pustakaannya di NPP itu kan? Sudah pernah di website. Iya. NPP sudah ketemu. Sudah ketemu. Tinggal sertifikatnya kan? Untuk sertifikat akreditasinya sudah kita dapat. Tapi untuk sertifikat NPP-nya belum. Iya. Pengalaman yang kami lakukan kemarin juga kami pada dasarnya NPP kan untuk menyantumkan nama bahwa data kita terintegrasi di dalam web pendataan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, terkait sama sertifikat, mungkin ketika ada kendala yang memang diharuskan dalam sebuah proses akreditasi, yaitu saat pengumpulan data fisik, ya mungkin kalau dalam waktu proses, biasanya asesor bisa memberi toleransi dengan menunjukkan penyusunan surat bahwa permohonan ini dalam proses gitu, maksudnya. Surat keterangan maksud saya seperti itu. Serta Ibu Ketua IPI Jawa Tengah, kami banggakan Ibunda Heni Nugraheni, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Semoga saya tidak salah ya Bunda ya. Terima kasih sudah berkumpul bersama kami semuanya di kegiatan sosialisasi analisa jabatan untuk pengembangan formasi pustakawan, khususnya di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini sangat penting untuk kita semuanya karena dengan kita mendapatkan semua informasi yang ada di sini, kita nanti bisa mengetahui seberapa banyak yang harus kita perlukan
yang membantu kita dalam mengembangkan layanan perpustakaan dan juga meningkatkan budaya literasi di wilayah kita kerja masing-masing. Karena dengan Bapak pembicara kita ini, Bapak Yudo Atmono ini, beliau wah pahlawan kami beliau. Karena berkat beliau kami memiliki banyak ilmu dan punya banyak hal hingga akhirnya kami bisa mengupgrade yang tadinya kami tidak ada pustakawan di era 2008 sampai 2012, baru kemudian saya muncul, bahkan bersama ketua IPI kita yang kita banggakan beliau Bunda Heni ini, kami sama-sama mengkader ada ratusan mahasiswa, dan di saat itu kemudian kami kemudian di masa-masa ada Undang-Undang 45, Undang-Undang ASN ini, Undang-Undang ASN ini ada formasi P3K, kami mengajukan analisa jabatan yang dibimbing langsung Bapak Yudo Atmono. Saat itu sempat kami sowan ke sana. Dan ya alhamdulillah beliau sangat support kami 24 jam. Malam-malam beliau jawab juga apa yang menjadi pertanyaan kami, kegundahan kami. Dan ya, akhirnya ada rekomendasi yang bisa kami dapatkan dan memberi masukan, pegangan untuk institusi kami, pemerintah kami dalam mengembangkan formasi jabatan pustakawan. Dan alhamdulillah tadinya kami cuma 1 orang di waktu antara 2012 sampai 2019. Kemudian 2020 mulai banyak perkembangan hingga akhirnya sekarang kami sudah ada 54 personil pustakawan. Semoga kegiatan ini juga memberi pencerahan untuk kita semuanya. Karena dengan ilmu yang kita dapat dari analisa jabatan yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita, nanti akan memberikan banyak pemahaman untuk kita semuanya dalam mengembangkan formasi pustakawan. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikut akan kami sampaikan profil dari Bapak Yudo Atmono, Bapak Yudo Widiatmono. Mohon maaf Bapak. Nah, mohon maaf kalau ada kesalahan kami menyebutkan nama. Beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Pembina Karir dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Bidang Pustakawan. Beliau berkegiatan di Pusat Pembinaan Pustakaan Perpustakaan Nasional RI. Kalau tidak salah di gedung A ya Bapak ya. Terima kasih. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, terhitung sejak tahun 2027 hingga 2012, beliau menyandang sebagai jabatan Sekretaris Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Pustakawan. Pada kurun tahun 2013 sampai sekarang, beliau masih menjabat sebagai anggota Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan. Dan pada kurun 2013 sampai 2020, beliau menyandang status tim pelaksana sertifikasi pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di kurun tahun 2018 hingga 2019 menyandang Informasi Teknologi Strategic Officer atau ITSO Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan sangat banyak beliau menyandang jabatan. Yang terakhir beliau menyandang Koordinator Bidang Pembinaan Karir dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan. Beliau memiliki nomor WA 081296939546. Nah, berikut profil dari Bapak Yudo Widiatmono yang banyak memberi pencerahan pada kami semua. Khususnya saya sangat bersyukur Bapak, berkat bimbingan Bapak di Kabupaten Blora memiliki formasi yang berkembang cepat dan alhamdulillah mempunyai prestasi yang membanggakan khususnya bagi pemerintah kabupaten kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yudo Widiatmono untuk bisa memberi paparannya, dan nanti mungkin setelah menyampaikan paparannya kita bisa langsung diskusi ya Pak ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Bapak jangan tegang dong Pak.
Enggak tegang. Saya ingat dulu pertama kita berjumpa dulu Bapak tegang saya dengan pimpinan kepala dinas kami. Ya memang perlu ada kepala dinas saat itu Pak. Saya masih nyimpan itu fotonya. Waktu kita bercengkrama Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yudo untuk bisa menyampaikan semua paparannya supaya ilmunya semua terserap pada kami. Karena setiap daripada kami sangat membutuhkan bagaimana mengukur dan bagaimana menelaah hingga perkembangan formasi ini dapat kita laksanakan. Untuk itu kami persilahkan waktunya kami aturkan ke Bapak. Nanti setelah materi baru kita diskusi. Kita cair saja. Baik. Semoga Bapak. Baik, yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, Bapak De Francisco da Silva Tavares, SPMSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Yudo. Yang saya hormati juga Ibu Ketua PDIPI Jawa Tengah, Ibu Diah Nugraheni ya, beserta jajaran. Pagi ya, Pak. Terima kasih sudah mengundang kami, Ibu. Ya, kemarin saya pikir undangannya hanya sebatas konsultasi saja gitu ya. Tapi ternyata ini seminar besar ini kalau begini ya namanya. Iya, karena sebenarnya kami Kan artis. terkait Anjap ABK ini kami sebenarnya membuka konsultasi seluas-luasnya kepada Bapak Ibu semua ya yang ingin menyusun Anjap ABK, terutama terkait jabatan fungsional pustakawan dan juga asisten perpustakaan, di mana kalau dalam penyusunan itu mengalami kesulitan, boleh menghubungi kami gitu ya. Dan kami membuka konsultasi seluas-luasnya atau bimbingan seluas-luasnya dalam rangka penyusunan Anjap ABK ini, Bapak Ibu. Ya, tak lupa saya juga ingin menyapa teman-teman semua dari teman-teman Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota, lalu juga Dinas Pendidikan ya, dan juga teman-teman pustakawan yang mungkin nantinya akan diberikan tugas nih untuk menyusun gitu ya, menyusun Anjap ABK kemungkinan. Karena biasanya kalau yang nyusun ABK itu biasanya orang yang mengerti terkait jabatan fungsional yang akan disusun. Baik, untuk memulai, mohon izin saya share screen Bapak Ibu ya. Iya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Farid ya, kalau terkait materi atau terkait aturan, mungkin ini normatif saja Bapak Ibu ya, karena sudah sering kali kami sampaikan di berbagai media, di berbagai kesempatan gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mungkin nanti menyimak paparan kami, mungkin sudah pernah menerimanya, nanti kita bisa perdalam di sesi diskusi gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya, bahwa sebenarnya jumlah perpustakaan di Indonesia itu tidak sebanding Bapak Ibu ya dengan jumlah tenaga perpustakaannya. Nah, dengan demikian sebenarnya peluang karir sebagai pustakawan di perpustakaan itu sangat terbuka lebar gitu ya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kadis, perpustakaannya 200.000 misalnya ya. Pustakawannya hanya berapa gitu ya. Kalau di nasional Bapak Ibu ada 164.000. Ya, sedangkan tenaga perpustakaannya hanya baru 12 ribuan. Ya. Nah, dengan demikian harusnya tidak usah khawatir bagi Bapak Ibu yang tidak bisa naik pangkat, naik jabatan gitu ya. Sebenarnya punya kans untuk berkarir di jabatan ini supaya nantinya kalau misalnya stuck di satu unit kerja, tidak ada formasinya, Bapak Ibu sebenarnya bisa mutasi ke instansi lain yang punya formasi kebutuhan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor Bapak Ibu yang mempengaruhi pengembangan karir seorang pustakawan Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada hubungan pegawai dengan organisasinya terutama ya, harmonis atau tidak. Lalu personalitas pegawainya. Apakah yang bersangkutan eh layak untuk dinaikkan jabatannya. Karena sebenarnya Bapak Ibu ini seringkali mispersepsi ya di teman-teman PNS terutama. Yang namanya naik pangkat atau naik jabatan itu sebenarnya
itu merupakan reward ya, merupakan reward dari instansi Bapak Ibu dalam rangka mengapresiasi kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, kadangkala teman-teman gitu ya, kalau dia sudah memenuhi syarat jabatan, syarat angka kreditnya gitu ya, itu lebih banyak menuntut gitu ya, menuntut untuk dinaikkan ya. Padahal sebenarnya yang namanya kenaikan itu adalah hak prerogatif instansi masing-masing. Nah, itu juga nantinya didasarkan pada kebutuhan yang ada di instansi masing-masing. Kalau nggak ada kebutuhan di instansinya, maka tentunya nggak akan bisa itu dinaikkan. Nah, mungkin analoginya sama dengan struktural gitu ya, struktural. Misalnya di satu instansi, di satu unit kerja gitu ya, ada kepala bidangnya ada 3 gitu ya, sedangkan ada eselon 4-nya ada beberapa gitu ya. Nah, ada eselon 4 yang mau naik ke eselon 3 misalnya. Kan tidak serta-merta kalau eselon 3-nya ini penuh gitu ya, yang eselon 4-nya ini mau naik, ditambahkan eselon 3 baru, kan nggak seperti itu ya. Nah, begitu juga halnya sama dengan jabatan fungsional Bapak Ibu. Sehingga jabatan itu sebenarnya sudah di-state di awal, sudah diformasikan di awal, sudah ada peta jabatannya, tinggal siapa nanti yang menduduki itu nantinya tergantung dari eh, apa namanya eh, karir Bapak Ibu gitu ya, apakah Bapak Ibu sudah memenuhi syarat atau nantinya formasi jabatan yang akan dirancang oleh teman-teman kepegawaian atau teman dari instansinya masing-masing. Nah, begitu juga ada faktor eksternal di mana hal ini juga banyak terpengaruh dalam lingkungan kerja terutama ya, dalam rangka kenaikan jabatan, kenaikan pangkat itu kadangkala kalau misalnya seseorang tuh banyak bekerja gitu ya, bekerja dengan pengaruh dari eksternal gitu ya, maka biasanya eh, eh, prestasinya di satu unit kerja itu pasti akan menurun ya. Lebih banyak di luar instansinya. Nah, sekarang kan dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023 dan juga Permenpan 6 tahun 2022, semua itu pekerjaan-pekerjaan yang ada yang dilakukan oleh pejabat fungsional itu nantinya harus mengerucut pada apa yang ditargetkan oleh pimpinannya masing-masing. Nah, sehingga bisa mengurangi ya faktor-faktor eksternal tadi. Lalu ada politicking dalam organisasi Bapak Ibu ya, kita mungkin ada banyak yang kita ketahui bahwa ada yang namanya nepotisme dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada sistem penghargaan yang dirancang oleh instansinya masing-masing. Lalu jumlah karyawan di satu unit kerja ini juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak tentunya akan banyak persaingan di dalamnya gitu kan ya. Lalu juga ukuran organisasi. Nanti saya jelaskan untuk ukuran organisasi di belakang ya. Kultur organisasi dan juga tipe manajemen. Nah, ini semua hal-hal yang nantinya akan mempengaruhi pengembangan karir seorang jabatan fungsional. Terima kasih sekali Pak Yudo atas pengarahannya, bukan main. Sangat lengkap, komprehensif untuk membuka wawasan kita dalam pengembangan profesi pustakawan. Yang tidak hanya PNS saja Bapak Ibu, yang dimana tadi ada beberapa chat saya pantau, oh ini membahas hanya PNS saja. Tidak, ini masa depan untuk pengembangan di wilayah, khususnya dalam meningkatkan budaya literasi, di mana fungsi tersebut melekat khusus pada institusi kita, perpustakaan. Nah, di kesempatan baik ini saya yakin akan ada beberapa saudara-saudara kita, Bapak Ibu semuanya, yang penasaran, yang ingin tahu lebih mendalam tentang bagaimana dan apa kendala yang dihadapi dalam pengembangan profesi pustakawan, khususnya untuk mengembangkan formasi di wilayah dan juga dalam pengembangan karir ya. Karena ini punya dampak yang komprehensif, tidak hanya untuk mengembangkan formasi semata, yaitu menuju ke arah formasi P3K ataupun PNS, namun juga untuk melangsungkan dari karir yang sudah diemban oleh rekan-rekan yang ada di
pelaksanaan tugas khususnya di perpustakaan. Nah, kami persilahkan di termin pertama akan kami buka 3 penanya. Untuk itu kami persilahkan dari siapa ini? Ada yang mau masuk kah? Ivo, Mohon Farid. disebutkan nama, asal, ya. Ya, Ivo Pak Farid. Dari siapa? Iya, Ivo siapa Pak ini? Oh iya, Kak Ivo Pak dari Farid. Salatiga. Ya, ya. Ya, Ya, kami terima persilahkan kasih. Kak Ivo. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak Farid. Bapak dari perpustakaan, Bapak narasumber. Nyun sewu tadi, ini saya mewakili, saya Ketua IPI Kota Salatiga. Kami masih berjuang untuk memunculkan formasi untuk teman-teman pustakawan sekolah yang saat ini memang regulasinya, kalau di sekolah itu kan Bapak tadi menyebutkan memang di bawah Dinas Pendidikan, artinya yang memunculkan adalah yang memunculkan Anjap ABK yaitu melalui Dinas Pendidikan. Namun karena ini harus formasi pustakawannya harus diajukan seluruh SKPD satu provinsi, maka merujuknya nyetorkannya gitu ya, menyampaikan Anjap ABK-nya dari berbagai OPD itu di BKPSDM ya kalau nggak salah tadi. Namun memang untuk Anjap ABK kalau yang saya tahu ya, yang kami di perguruan tinggi itu sudah berjalan, itu Anjap ABK memang kalau yang di kami dimudahkan dengan adanya organisasi. Jadi kami kemarin dari Kemenak, seluruh Kemenak itu melalui organisasi APTIS, di bawah APTIS itu kami mengumpulkan Anjap ABK peta jabatan yang dikoordinir teman-teman APTIS, kemudian digodoklah di Kemenak. Nah, setelah digodok di Kemenak, baru diajukan dari Kemenak itu mengajukan namanya apa? Verifikasi nggih, permohonan verifikasi Anjap ABK seluruh pustakawan di bawah Kemenak. Waktu itu yang memasukkan adalah seluruh PT KIN yang ada di Kemenak. Banyak itu waktu itu. Setelah itu lanjut diverifikasi oleh Perpusnas satu persatu. Jadi langsung menuju karena itu perguruan tinggi PT KIN ya Bapak. Itu kami yang UIN Salatiga itu jatah 2 hari untuk diverifikasi Anjap ABK-nya. Sesuai dengan memberikan bukti dari Anjap ABK tadi, kami harus memberikan bukti fisik ya dari pekerjaan Anjap ABK tadi. Template-nya sudah ada di SHKA. Nah, itu kami kemudian di 2 hari itu menyetorkan melalui link Google Drive semua Anjap ABK yang kami ajukan itu kami kasih link untuk bukti fisik pekerjaan yang ada saat ini, walaupun itu masih percontohan pekerjaan, artinya bisa dikali lipatkan di tahun-tahun berikutnya. Dan akhirnya kami final dapat 31 pustakawan di UIN Salatiga. Dari pustakawan terampil sampai ahli, itu totalnya 31, yang saat ini kami hanya baru punya 8 pustakawan. Artinya setelah dari Perpusnas RI ini fix diverifikasi, dilanjutkan ke Kemenak dan Menpan RB, dan akhirnya muncullah formasi di UIN Salatiga. Nah, ini pertanyaan yang untuk khusus pustakawan sekolah di Salatiga itu masih kita punya 43 pustakawan yang mana mayoritas adalah diploma 2 dan ini ada di data Dapodik. Nah, untuk regulasi pengangkatan P3K lewat data Dapodik yang guru-guru yang sama-sama di dalam data Dapodik itu regulasi untuk pengumuman kemudian materi-materi P3K itu melalui atau verifikasi data itu semuanya melalui regulasi data Dapodik. Begitu juga teman-teman pustakawan sekolah yang ijazahnya D2, S1 itu juga yang di Salatiga itu juga sudah terdaftar di data Dapodik. Namun pada saat ini belum apa ya? P3K itu belum muncul dari regulasi data Dapodik sebagai halnya guru begitu Bapak. Nah, ini
mohon pencerahannya karena sudah ada yang 15 tahun, bahkan ada yang hampir 20 tahun ya mengabdi di Kota Salatiga, namun memang belum satu pun yang terangkat, kecuali yang paling terkini kemarin tuh karena K2, masuk K2, itu Bu Tuti, itu pun masuknya tidak di sekolah, tapi Ya, masuknya di mohon waktunya dinas Mbak. Persib, Ya, mohon di dinas langsung. Persib. Mohon itu Bapak untuk regulasi yang apa di dua yang berada 43 teman kami pustakawan sekolah yang ada di Dapodik, kami mohonkan regulasinya seperti guru agar tidak berkompetisi dengan yang fresh graduate di Langsung ke luar. poinnya saja Mbak. Itu Waktunya Bapak berbagi. terima kasih nggih. Itu perjuangan kami untuk teman-teman Siap. sekolah, mohon Untuk penjelasannya. yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ivo, Ketua IPI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maklum Bu Ivo, berbagi karena banyak yang resen juga di sini. Eh, Tadi Halo Pak. dari Ibu Ivo, Halo Pak, IPI saya Pak. Kota. Dari Hadirnya Farid, Purbalingga Pak, mau Halo, tanya saya. Pak. boleh Sini Pak. langsung saya jawab nggak Pak, Pak boleh Farid? sini Pak. Oh iya, siap. Langsung dijawab, mohon izin. Iya, Yang lainnya dia izin ya. dulu. Baik. Takutnya kalau dikumpulin dulu takut lupa. Jadi langsung saya jawab aja. Ya, siap. Ya, Nanti jadi habis begini, waktu. Ibu Bu Jelas. Ivo ya. Eh, Memang kalau untuk apa namanya PTKIN memang sudah masuk di kami, ada 36 PTKIN yang masuk ke kami untuk dilakukan validasi ya Bu ya. Tapi sebenarnya kemarin yang sudah kami lakukan validasinya itu baru sebagian Bapak Ibu ya, belum semuanya kami lakukan validasi. Mungkin segera ya, karena ada beberapa juga yang akan menyusul Ibu dari Kemenak, terutama terkait dari apa namanya BKP, dari apa namanya Diklat apa kalau nggak salah itu ya, itu mereka akan mengajukan kembali, sehingga kami menunggu teman-teman dari Kemenak lagi untuk mengajukan, terutama dari unit eselon satunya Kemenak yang lain gitu ya Ibu ya, agar nantinya kami satukan menjadi satu apa namanya satu validasi. Karena nanti pada saat kami mengeluarkan rekomendasi, itu yang kami keluarkan rekomendasinya adalah rekomendasi untuk satu instansi, Ibu. Nah, karena PTKIN ini berada di bawah Kemenag, makanya nantinya kami akan melakukan apa mengeluarkan rekomendasinya, menunggu sampai semuanya rampung dulu, ya. Saya makanya tadi agak sedikit heran karena tadi Ibu menyampaikan sudah ada penetapan ya dari Kemenak terkait formasinya. Tapi kami sendiri belum mengeluarkan untuk rekomendasinya nih Bu ya, untuk yang PTKIN. Nah, untuk PTKIN mungkin akan segera kami lakukan penyelesaiannya karena masih menunggu beberapa instansi yang di lingkup Kemenak pusatnya ya, di eselon 1 Kemenak pusatnya yang belum rampung kami lakukan validasinya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Ivo bahwa benar pada saat kami lakukan verifikasi dan validasi, kami akan coba meminta apa namanya bukti ya bahwa ini memang benar diajukan. Tapi tentunya tidak serta-merta semua bukti itu kami minta ya. Bukti-bukti hanya bukti tertentu saja mungkin yang kami lakukan verifikasinya. Apakah benar misalnya ada mungkin yang mengajukan jabatan-jabatan utama ya, di mana jabatan utama itu ada penerbitan paten, ada penerbitan prototipe yang diajukan beban kerjanya. Nah itu kalau nggak ada bukti yang pernah dilakukan atau paten yang pernah diterbitkan, pasti kami akan drop gitu ya, pasti akan kami drop. Nah terkait dengan pustakawan-pustakawan yang ada di apa namanya sekolah ya Ibu ya, di mana Iya, pendidikannya masih diploma 2 ya. iya, Nah, iya, Pak. sekarang sesuai dengan aturan bahwa Permenpan 56 tahun 2022 Ibu, untuk kualifikasi pendidikan minimal untuk jabatan fungsional asisten perpustakaan itu adalah D3 ilmu perpustakaan atau D3 bidang lainnya. Nah, sehingga kalau ada pustakawan yang sudah menjabat sebagai asisten perpustakaan atau pustakawan keterampilan di suatu unit kerja yang kualifikasi pendidikannya diploma 2, maka sesuai aturan diberikan waktu 5 tahun untuk menyesuaikan pendidikannya ke minimal D3.
ya Bu ya, untuk minimal D3. Jadi waktunya adalah 5 tahun untuk menyesuaikan pendidikannya. Nah, yang kedua terkait P3K ya, P3K. Nah, P3K ini bisa diusulkan kalau formasinya sudah ditetapkan ya. Ini Iya. Bu, tadi yang kita sampaikan penghitungan kebutuhan ini kalau sudah diusulkan ke Perpusnas, sudah ada penetapan dari Menpan dan sudah diterima oleh kepegawaiannya penetapannya, maka bisa diajukan usulannya. Apakah itu usulan CPNS ataukah P3K? Ya. Jadi intinya adalah dalam hal pengadaan itu adalah formasi. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ujung-ujungnya kalau untuk naik jabatan pengadaan pegawai itu adalah formasi ujung-ujungnya Ibu. Ya. Sehingga yang perlu diupayakan bagi kita semua adalah formasi tadi. Yang mana kita harus menyusun dulu anjap ABK kebutuhannya diusulkan oleh Perpusnas, nanti penetapannya oleh Menpan barulah nanti bisa digunakan. Begitu Bu Ivo. Ya, berarti mengusulkannya lewat apa, Bapak? Provinsi langsung. Berarti semua Iya, SKPD harus mengusulkan. betul. Kalau gini, kalau itu merupakan pemerintah kabupaten, silakan dari kabupaten boleh. Eh, Yang yang saya dimaksud itu sekolahnya sekolah apa Ibu ya? sekolah SD dengan SMP-nya, saya Bapak ini ada Oh, Buhar. SD SMP itu masuknya ke Karena kabupaten Bu. Ibu Kapit kami biar bisa menyampaikan keadaan teman-teman Bapak sebentar. Buhar, ada Buhar di Bu sini. Ibu mohon Nggih. iya. Kapit, ini mohon izin Ya, biar Bapak. ditambahin agar jelas Bapak, karena ini kasus nasional. Ketika Salatiga sudah ada pencerahan, insya Allah kota yang lain bisa Bapak. Monggo Buhar, Ibu. Saya Ya, tambahi, saya tambahi. ya Buhar, monggo Ibu, Ibu Kabit Pendidik dan Tenaga Kependidikan, monggo. Di tempat kami itu tenaga pustakawan untuk tingkat TK, SD, SMP itu tidak ada yang statusnya entah itu P3K atau ASN. Jadi kami hanya punya dari 70 sekolah. Jadi 78 sekolah itu hanya ada 3 pustakawan yang notabene ASN. Nah, ini kami tadi sudah mendapatkan penjelasan, nanti segera kami tindak lanjuti. Namun, background dari teman-teman ini masih ada 2, Pak. Jadi kami harus bagaimana, Pak? Ketika kami mengajukan teman-teman kami yang